Halo, tes suara dulu. Yuhu. Sore dokter, Halo, hai Nes. Agnes rambutnya udah seberapa sekarang, Nes? masih segitu aja dokter. Nggak mau tumbuh dia. Teman. Nes, gimana Nes? Ya Ini dok, yang memimpin tes saha. Maksudnya berapa orang kita ininya? Udah ada 34. Apa kita mau mulai aja atau gimana? Kah? selamat sore dokter. Hai, gue nggak tahu siapa yang ngomong nih ininya. Sesi ya? Sebenarnya enakan di ini ya. Di auditorium. Udah gatel deh. Wih, kenapa gue gede banget di spotlight? Belum pakai lipstick. Halo, iya dokter. Ya dokter Ya Ana. udah gimana kita mau mulai Eh, kah? boleh Tergantung dokter siapa kita yang ini mulai deh. dok. Windy mana? Kan IGD nih. Mungkin Maksudnya di menunggu 5 menit atas lagi atas dok. restu Ibu IGD. Di Ini mungkin ini bagian apa namanya akreditasi. video bakal aku matiin ya karena makan sinyal. Jadi sebentar. Oke deh. Nggak apa-apa ya dimatiin ya biar sinyalnya ini ya maklum lah di sini kan sinyal kan gini nih. Bentar ya aku Iya, nggak pasang apa-apa dokter. apa namanya slide-nya dulu, share screen. Share, host disable participant screen. Belum nyala, belum nyala. Gede banget. Host disable boleh di enable ininya. Oh, udah ya. Oke, Ya oke, oke. dokter Ana sudah bisa dokter? Udah, oke. Sudah bisa Sih, dok? sih, sih. Ini Ya. lagi coba aku kuliah teknik. Oke deh, sebentar, sebentar. Share. Terus udah gitu. Ini kita masih ada yang mau ditunggu kah? Sesi GD atau kumahanya? Mau langsung aja? Hah? Halo, halo? Saya rasa Halo? bisa langsung dimulai dok. Langsung aja Ya, kali ya. Oke deh, oke deh. iya. eh ini pertanyaannya ya adalah emang gak punya recording yang lalu-lalu, hah? Jadi masih kuliah saben tahun, hah? Terus udah gitu ini ntar turun lagi nih, kuliah lagi. 30 berapa kita? Ya ampun. Ada dokter, tapi untuk refreshing lagi dok. Hah? Bagian Suaranya kamu. perkecil-kecil banget. Kalau suara saya jelas nggak sih? Jelas ya? Jelas dok, jelas, Oke, jelas. oke, 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 oke deh, oke deh. Ini kan kayaknya sebagian adalah nih, aku lagi melihat audiens ya. Audiensnya ini kan adalah ternyata kebanyakan yang belum pernah jaga juga ada ya. Kecuali, ini sebenarnya buat tahap berapa ke berapa deh? Untuk semua dokter dari jaga 3 sampai jaga 1. Dari Oh jaga gitu? satunya yang iya dok, dari yang Agustus 2021. Hmm, 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 hmm. Oke deh, oke deh. Ya udah oke deh kita mulai ya. Mudah-mudahan sejam kelar. Mudah-mudahan jam 4 pulang. Oke deh, ini sebentar saya share dulu. Ini kita sekarang sore ini, selamat sore semuanya. Kita hari ini belajar sesuatu yang mungkin nggak tahu ya, ada di textbook apa enggak. Ini campur dengan pengalaman empirik juga ya. Ini kita tentang conjunctival suturing. Jadi, bentar. Oh, ini sebenarnya video lama yang agak, bukan video lama, tapi ini PPT agak lama yang diperbarui Recording in lagi. progress. Cuman orang-orangnya nggak ada ya. Dokter Vincent udah lulus, Dokter IP udah lulus, Dokter Indah waktu itu nggak tahu, mungkin lagi stase di strabismus. Tapi sebelum kita mulai ke penjahitannya sendiri, I think it is always very important for you to know your basic science regarding what you are facing lah. Jadi mungkin apa kalau misalnya udah pernah stase strabismus, mungkin saya satu-satunya orang yang selalu rewel soal you have to know your anatomy gitu, your basic anatomy. Karena kalau tanpa itu kita jadi banyak tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang sifatnya kejutan gitu ya. Jadi konjungtiva ini mungkin bentar nih, ini kalingan. Konjungtiva ini oke lah ya kita tahu lah ya. Mungkin ini saya nggak panjang-panjang, cuman dia tipis, dia bagian terluar dari globe. Tipisnya kalau misalnya kita mau bayang-bayangin, kalau kita punya kertas HVS 80 gram, dia separuhnya tebelnya. Jadi tipis banget. Dan semakin tua, konjungtiva itu bukan bertambah tebal, tapi bertambah tipis dan makin frail. Jadi kita handlingnya juga harus hati-hati dalam menjahitnya pun gitu. Lain kalau
konjungtivanya anak-anak. Konjungtiva anak-anak itu relatif tebal dan relatif alot gitu. Jadi kita harus punya by knowing this kita jadi um, punya antisipasi terhadap uh, cara kita handling jaringan gitu ya kalau orang tua sama anak-anak. Oke. Terus oke deh. Nah, jadi, mungkin tadi ada satu hal, jadi konjungtiva itu dibanding sklera, sklera itu juga, kalau misalnya sklera tebalnya 1 mm, konjungtiva itu tebalnya cuma, tadi berapa mikron deh, ada yang lihat nggak tadi? 33 mikron. 33 mikron itu tipis 1 mm berapa mikron? Ada yang tahu? 1 mm tuh 1000 mm tuh kan susah nih kalau di Zoom ya emang ya. Kalau misalnya kuliah tuh lebih enak. Tapi all in all pokoknya perbandingannya adalah kalau misalnya sklera itu adalah 1000 mikron, berarti ini cuma 33 tipis banget konjungtiva itu. Terus kemudian oke. Jadi mungkin hal-hal yang kita harus perhatikan adalah atau kita harus tahu adalah konjungtiva itu bukan struktur yang ini anak tahap 2 ada nggak sih di sini? Lupa aku. Ada dok, join dok. Oh, ikut join ya. Oke. Jadi apa namanya? Yang kita harus tahu adalah bahwa konjungtiva, kemudian di bawahnya mudah-mudahan ingat bahwa di bawahnya konjungtiva bukan sklera, tapi di bawahnya konjungtiva itu adalah tenon dulu. Kalau misalnya ini kita lihat ini konjungtiva, bawahnya yang ungu adalah tenon, baru bawahnya adalah episklera, kemudian sklera. Episklera itu lebih tipis lagi, syarat aja untuk di depannya sklera, tapi mereka adalah struktur-struktur yang saling beraposisi tetapi tidak saling menempel, artinya tidak lengket. Karena kalau misalnya lengket berarti konjungtiva nggak bisa dipisah dari sklera. Konjungtiva nggak bisa dipisah dari tenon, tenon nggak bisa dipisah dari episklera. Jadi basically antar lapisan itu selalu terdapat ini yang saya kasih lihat ya, yang kuning ini adalah apa namanya potential space gitu. Potential space itu artinya sebetulnya ada rongga sehingga konjungtiva bisa bergerak di atas tenon. Terus udah gitu, potential space yang berada di bawah konjungtiva adalah namanya ruang subkonjungtiva. Logis ya, karena dia ada di bawahnya konjungtiva, jadi namanya ruang potential space subkonjungtiva. Kemudian di bawahnya tenon ada space lagi, potential space namanya adalah subtenon space. Jadi antara tenon dengan episklera itu juga mereka tidak saling menempel seperti lengket atau lem, tapi mereka hanya sekedar beraposisi. Ruang-ruang ini nanti mungkin kalau misalnya yang tahap 3 atau yang tahap 4 atau yang tahap 25 udah tahu bahwa ruang-ruang ini sangat bermanfaat pada saat kita melakukan injeksi subkonjungtiva, injeksi subtenon pada anestesi dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kita mesti ingat adalah bahwa di daerah 2 sampai 3 mm dari kornea, jadi di daerah limbus itu ketiga struktur tersebut, konjungtiva, kemudian tenon dan sklera itu berfungsi menjadi satu. Apa kepentingan klinisnya? Kepentingan klinisnya adalah mereka itu karena mereka kuat gitu ya, kokoh, jadinya lokasi itu 2 sampai 3 mm itu menjadi preferred site for obtaining a firm hold. Jadi kalau misalnya kita mau jepit, mau menggulir bola mata misalnya, atau misalnya kita mau masang jahitan tegel misalnya, atau misalnya kita mau ya lebih kurang itulah ya kegunaannya, jepitlah di daerah 2 sampai 3 mm within 2 sampai 3 mm dari limbus. Karena disitulah mereka semua bersatu padu sehingga membentuk jaringan yang kokoh gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat 3 layers fused at limbus. Nih kita lihat videonya barangkali ya. Oh, tapi sebelum kita masuk ke video, barangkali kita bisa lihat bahwa ini pembuluh darah konjungtiva yang ada di sini di gambar yang ini nih. Kalau misalnya kita mau lihat pembuluh darah konjungtiva itu, kalau 3D kita baik ya, penglihatan 3 dimensi kita baik, pembuluh darah konjungtiva itu bawahnya suka ada agak ngayal sedikit, barangkali agak halu seperti ada shadow-nya, karena dia di paling atas. Sedangkan untuk pembuluh darah episklera dan sebagainya, selain warnanya juga katanya lebih ungu dan sebagainya, tapi all in all kita bisa melihat bahwa sebetulnya memang layernya lebih deep untuk pembuluh-pembuluh darah episklera. Sklera nggak ada pembuluh darah ya di situ ya, jangan salah. Jadi terus kita lihat lagi, kita kembali lagi ke sini. Ini fungsi daerah fusional tersebut. Ini kita lihat pada foto ini misalnya, lihat tempat dia menjepit, Kalau misalnya kita menjepitnya terlalu mundur, artinya kita posisi pinset ini terlalu mundur ke belakang, mungkin kita hanya menjepit konjungtiva saja, atau misalnya karena akhirnya terlalu
terlalu tipis yang kita jepit, akhirnya pada saat kita masukkan tegel, nanti tegelnya pada saat ini tegel ya yang benang hitam ini yang silk ini untuk stay suture bahasa Inggrisnya. Si tegel ini nanti nggak kuat. Jadi kalau misalnya kita gulir-gulir bola mata terlalu banyak, nanti akhirnya robek karena yang terjahit hanya konjungtifnya saja. Jadi usahakan bahwa pada saat kita menjahit, satu jepit di tempat yang kencang, yang memang keras, kemudian jahitannya sebisa mungkin makannya agak banyak nyubitnya. Jadi jangan hanya di permukaan banget gitu, sebisa mungkin, tapi nggak perlu menjahit sampai ke sklera. Itu barangkali ya, itu satu dulu. Oke, kemudian ini adalah ruang-ruang ruang-ruang potensial tadi. Ruang-ruang potensial tadi ingat bahwa kalau misalnya di bawah tenon, tadi namanya ruangnya adalah ruang subtenon. Ruang subtenon itu kita pakai lagi tadi untuk injeksi subtenon, misalnya triamcinolon barangkali, kemudian injeksi anestesi yang subtenon nih kita bisa lihat ya. Kita lihat pelan-pelan video yang ada di sini tentang ruang potensialnya. Nanti saya pause nih ya, bentar ya. Sorry. Ini masih dijepit, ini agak lelet, sabar ya nontonnya. Oke, ini dia menjepit, ini yang digunting baru konjungtiva dulu. Itu baru dapat konjungtiva. Kalau misalnya mau diulang lagi nih ya. Lagi ya, kita lihat. Wait, kenapa loh? Tunggu sebentar. Ada, oh mau ke dokter nih. Oke, oke, oke. Lagi ya. Nih. Nah ini baru dia menjepit tenon. Jadi dua kali ya kita jepitnya. Tapi mungkin kita jadi sama-sama bisa membayangkan sekarang mula-mula lagi. Ini konjungtiva yang dijepit. Tapi bawahnya masih ada tenon sekarang yang dijepit. Setelah tenon digunting, baru kita masuk ke dalam ruang subtenon. Ini kita masuk ke dalam ruang subtenon, diperbesar sedikit jahitan, insisinya, dibuka blunt, jadi dilebarkan. Nah, dalam ruangan subtenon inilah kita dokter mata, ini kalau misalnya diangkat kita bisa lihat ini ruang subtenon, kita dokter mata melakukan atau memasukkan zat apapun yang mau kita masukkan ke dalam situ. Nah, itu jadi ruang subtenon, kemudian yang satu lagi ini adalah potential space yang injeksi subkonjungtiva. Ini mungkin semua udah familiar ya dengan injeksi subkonjungtiva. Injeksi subkonjungtiva itu bisa masuk anestesi, bisa masuk antibiotik, bisa. Kita lihat yang namanya injeksi subkonjungtiva. Kita perhatikan bahwa kalau potential spaces ini nggak ada, jadi emang konjungtiva itu nempel dengan tenon, kita nggak akan bisa memasukkan zat. Tapi ini bukti bahwa memang ada potential space di antara ketiga lapisan tersebut. Ini sekarang subkonjungtiva ya. Kita lihat di situ itu yang biasa untuk memasukkan uh, bahan apapun atau obat apapun ke subkonjungtiva. Mungkin agak kecepatan kali ya. Jadi jarum hanya masuk tipis sekali, nanti kita lihat videonya lagi di belakang deh dalam video operasi ya. Tapi paling nggak sekarang kita punya bayangan bahwa ada ruang-ruang potensial. Baik, sebelum kita juga mulai mengenai konjungtiva, lagi mengenai cara menjahitnya, kita harus tahu bahwa konjungtiva itu nih kalau misalnya kita lihat ya, ini di gambar ungu ini dengan pewarnaan HE ya. Ini yang paling luar adalah epitelnya konjungtiva, kemudian ini adalah substansia proprianya konjungtiva, di bawahnya adalah tenon, ini mungkin kita lihat ya, tenon masanya seperti ini gambarannya. Ini adalah episklera, kita lihat episklera masih ada pembuluh darah, sklera nggak ada pembuluh darah. Jadi selama masih banyak pembuluh darah seliweran, itu berarti kita belum masuk ke kita belum berada tepat di atas sklera. Mungkin itu bisa menjadi patokan kali ya, karena di atas sklera persis tuh bersih banget. Kemudian ini sebenarnya saya sampaikan relationnya adalah karena kita harus tahu atau baiknya tahu bahwa kapan sih konjungtiva itu sembuh dan kita harus lihat bahwa epitel itu harus selalu ada di luar karena kalau epitel nanti masuk tertarik ke dalam substansia propria atau masuk ke dalam tenon atau ke dalam sklera nanti bisa terjadi yang namanya kista dan sebagainya. Jadi posisi fisiologisnya harus seperti ini. Epitel selalu di paling luar. Jadi ini harus kita pahami karena nanti kita jadi bisa memahami kok bisa jadi terbentuk kista ya kalau misalnya penjahitan kita misalnya nggak begitu bagus gitu. Dan berdasarkan ini dari jurnal ya, pada dasarnya konjungtiva itu sesuatu yang healingnya juga cepat. Biasanya kalau dari penelitian ini, kalau misalnya kita melakukan operasi retina sih ya, vitrektomi itu dalam tempo 2 minggu itu sudah completely shadow test akan negatif. Jadi udah benar-benar sudah rapat dalam waktu 2 minggu konjungtiva. Bahkan dalam tempo sehari pun biasanya epitelisasinya cepat sekali, tapi memang nggak secepat kornea. Kalau kita tahu kornea berapa lama?
6 jam. Kalau misalnya kita ada erosi kornea kan kita tahu kita patch 6 jam dan itu biasanya harusnya sudah mulai bisa menutup dalam waktu 6 jaman. Tapi kalau ini masih dalam tempo hari deh ya, tapi juga nggak lama-lama banget. Oke, nah sekarang em, mengenai konjungtiva dan penjahitannya. Konjungtiva tuh kapan sih kok kita berada pada kondisi harus dijahit? Satu, kondisinya adalah accidental wound. Artinya ada cedera pada konjungtiva, ada luka yang biasanya terjadinya karena trauma, namanya juga accidental ya, berarti nggak diniatin. Kalau nggak diniatin itu biasanya karena trauma dan bentuknya bisa laserasi, bisa dalam bentuk avulsi. Tapi untuk bisa juga kita menciptakan sengaja luka di konjungtiva, kita pasti familiar sekali, apalagi untuk yang udah biasa melakukan operasi. Jadi ada yang namanya intended wound. Memang kita niatkan untuk membuat luka di konjungtiva, yaitu pada konteks surgery, yaitu dalam waktu kita membuat peritomi, kita lagi buang pterygium, kita mau membuat insisi limbal atau insisi fornix gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau misalnya intended wound dia akan lebih apa ya rapi bentuk lukanya. Tapi kalau accidental wound ya harap maklum aja kalau kocar-kacir bentuk konjungtivanya ya. Nah, ini adalah contoh intentional conjunctival wound. Ini gimana nih ngapalnya? Kumahanya, sebentar. Ini kenapa? Bentar ya. Oh, ini dia nggak pergi nih. Oh, oke deh. Nah, jadi ini, oke deh, yuk. Bentar ya. Nah, ini gini ya. Ini contoh yang intended wound. Ini mungkin pelajarannya adalah sebenarnya sih agak nyerempet-nyerempet lagi ya. Nyerempet dalam arti em, belajar sedikit saja mengenai peritomi. Sorry, sebentar. Mumpung sedang membicarakan konjungtiva, tapi tentunya sebenarnya konsep selalu filosofinya adalah semakin rapi luka, semakin bagus posisinya. Dan kita nanti pada saat penyembuhan berarti dia akan sembuh dengan lebih baik tanpa cicatrix dan sebagainya. Jadi pada saat kita membuat ingin melakukan peritomi ya, oh dia nggak bisa nih. Jadi kita lihat bahwa pertama kali biasanya kita kadang-kadang pengalamannya residen suka takut-takut nih pada saat bikin peritomi karena takutnya kedalaman dan sebagainya. Jadi kadang-kadang akhirnya yang terjepit atau yang tergunting itu hanya lapisan konjungtivanya dulu, belum memakan lapisan tenonnya. Nah, kita lihat di sini, benar ya. Itu baru konjungtivanya yang tergunting. Tahan dulu. Oke, sekarang yang kedua, dia baru attempt kedua, baru membuka tenonnya. Mungkin kita bisa lihat ya bedanya ya. Nah, message-nya adalah pada saat kita mau melakukan apa ya, dilebarkan secara tumpul, sebelum Westcott ini masuk ke dalam, kita mulai ngobok-ngobok, kita buka blunt dissection, pastikan bahwa si Westcott ini berada di ruang subtenon. Jadi persis ada di atas sklera. Yang suka terjadi adalah kita baru gunting konjungtiva, tapi kita udah kita kobok-kobok tuh, artinya kita sudah melakukan blunt dissection. Dan itu hanya akan membuat tenon yang ada di bawahnya udem. Dan akhirnya nanti pada saat melakukan repositioning lagi, pada saat penjahitan, kadang-kadang tenonnya jadi gendut banget, terus udah gitu jadinya jahitannya nggak rapi gitu. Dan jadinya tenonnya lebih balapan gitu loh, tenonnya lebih keluar-keluar dibanding konjungtivanya. Jadi lagi message-nya adalah pada saat kita melakukan peritomi, kalau misalnya kita belum sampai ke daerah subtenon, mungkin kita jangan agresif untuk melakukan blunt dissection dulu gitu. Kita lihat sekali lagi ya. Bentar ya. Lagi ya, perhatikan banget lihat guntingnya. Konjungtiva dulu, konjungtiva agak diangkat, habis itu baru ini sekarang baru mau buka tenon, dijepit lagi tenonnya tanpa membuka, tanpa memperluas terlalu luas ya ininya guntingannya, baru setelah itu baru Westcott masuk dan dilakukan blunt dissection, baru dilakukan peritomi mengelilingi limbus. Ini nanti posisinya akan enak sekali dan nggak terlalu bloody. Oke, itu message yang dari intentional conjunctival wound ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya begini. Kalau itu tadi yang intentional, kalau intentional jelas kita akan jahit. Kenapa kita jahit? Kecuali kita bikin pterygium yang bare sclera ya. Tentu akan kita jahit karena dasarnya namanya emang tadinya emang kita niatkan untuk dilakukan luka.
Sekarang yang problem adalah kalau misalnya unintentional, jadi memang accidental, jadi memang apa namanya cedera karena injury. Ada dua pendapat. Jadi ada yang bilang begini, oh luka-luka yang kecil, yang nganga, karena ada avulsi dan sebagainya, itu mau nggak mau harus disucur sampai tertutup. Satu ada yang berpendapat mau yang kecil kek, mau yang enggak kek, ada avulsi kecil kek, itu pokoknya dijahit aja. Ini ada aliran yang aliran ekstrim kiri. Sekarang tapi ada juga yang aliran ekstrim kanan. Ada yang mengatakan bahwa even large lacerations pun dengan ada avulsi itu juga bakal reepitelisasi 1 sampai 2 minggu. Sama ya seperti teori tadi yang di jurnalnya bahwa dalam 2 minggu itu udah akan kedap konjungtiva. Jadi karena katanya sklera itu gampang sekali di recover dengan epitelium, ya udah diemin aja, berarti nggak usah dijahit. Nah sekarang kita mulai bingung deh, karena kan ada dua pendapat, sebaiknya dijahit atau tidak konjungtiva itu. Yang pasti satu adalah kita nggak perlu melakukan apa namanya mucous membrane graft untuk menutup sklera. Lain ya, ini bukan dalam konteks pterygium yang kemudian kita pasang graft. Itu lain, itu ada urusannya sama limbal stem cell dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi ini nih yang unintentional, biasanya sih memang pendapatnya adalah untuk tidak perlu sampai harus ada membran graft dan sebagainya kalau ada sklera terbuka. Karena ada operasi-operasi pterygium yang juga dilakukan bare sklera kan juga akhirnya nutup juga. Nah kemudian sebetulnya kadang-kadang akhirnya orang bertanya-tanya nih, ini yang saya suka tanya sama residen nih, kalau misalnya kita diemin bare sklera, terus udah gitu nggak terjadi simblefaron kah? Enggak. Selama salah satu permukaan di belakang kelopak itu tertutup epitelium, jadi misalnya nggak dua-duanya luka, itu simblefaron nggak akan terjadi. Ini jangan terus udah gitu apa terus udah gitu kalau misalnya trauma kimia gimana? Trauma kimia kasusnya lain lagi. Tetapi prinsipnya untuk jadi simblefaron adalah jika epitel pada kedua permukaan yang bersentuhan itu epitelnya terbuka atau cedera. Jadi misalnya yang di konjungtiva tarsalnya ada luka dan yang di konjungtiva bulbinya ada luka. Nah, itu potensi terjadi simblefaron. Tapi kalau misalnya hanya salah satu, itu relatif kita tenang. Kemudian jadi akhirnya menjawab to suture or not to suture, at the end sebetulnya filosofinya adalah kita menggabungkan dua separate end dari luka, itu kan nanti dia akan apa ya, dia akan membantu healing yang lebih baik dan menghindarkan komplikasi. Sebenarnya sih juga bakal nutup juga, tetapi akan lebih baik dan akan lebih rapi kalau posisinya benar. Jadi epitel konjungtiva kita harapkan akan ketemu dengan epitel konjungtiva. Kalau misalnya nggak kita sucur, ada risiko misalnya epitel konjungtiva nanti tumbuhnya ngolong gitu loh, bisa jadi juga. Jadi lebih tidak terkontrol jika tidak disucur. Jadi niat sucur adalah bukan karena kalau nggak disucur nanti nggak nempel, enggak. Tapi niat kita melakukan suturing adalah menciptakan wound healing yang lebih baik dan menghindarkan komplikasi di masa yang akan datang. Oke, ini sekarang kita lihat conjunctival laceration. Conjunctival laceration ini bisa macam-macam bentuknya, ini bisa yang acak adut seperti luka lecet saja ya, biasanya karena blunt trauma, penetrating trauma juga bisa. Kemudian apa ya, mungkin satu lagi ini adalah yang selamat nih, gampang. Conjunctival laceration tapi bentuknya rapi banget. Kebetulan emang bisa ada yang seperti ini. Nah, kemudian yang namanya avulsi, kalau misalnya barangkali ada yang belum pernah jaga IGD dan nggak tahu yang namanya avulsi itu seperti apa, avulsi basically adalah eh, avulsi itu pada prinsipnya adalah yang seperti ini. Jadi ada luka menganga karena ada jaringan yang hilang atau tissue loss, meskipun dia growable. Nah, em, lagi ya tadi seperti saya sebutkan bahwa tissue loss ini atau akhirnya sklera tuh jadi telanjang bisa karena accident juga bisa karena intentional. Intentional kadang-kadang seperti misalnya pada bare sclera pterygium surgery. Satu hal yang mungkin mesti diperhatikan sebelum kita berbicara nanti tentang penjahitan, pada kondisi avulsi yang harus kita berusaha melakukan aposis bisa mungkin. Kalau misalnya masih bisa ketemu ujung dengan ujung eh, ujung luka avulsi dengan bagian depannya bagus. Tapi juga nggak perlu dipaksa kalau misalnya nanti akhirnya mempertemukan kedua ujung ini akhirnya membuat konjungtiva itu jadi tight banget. Jeleknya apa? Kalau misalnya ini kita paksa banget, ini luka yang di sini ini tepi, sorry, tepi wound yang ini kita
paksa tarik sampai ke sini, the result will be that the conjunctiva will be very tight dan nanti akhirnya dia akan jahitannya bisa lepas satu, atau jahitannya toh akhirnya nanti akan merobek konjungtiva, atau satu hal lagi adalah nanti konjungtiva yang terlalu tight ini akan merestriksi pergerakan. Jadi misalnya nih, ini adalah sisi medial. Dipaksain banget bahwa tepi konjungtiva ini ketemu dengan tepi konjungtiva yang ini. Kalau terlalu dipaksa nanti akhirnya matanya jadi susah abduksi, susah bergerak ke temporal. Jadi nggak usah dipaksa. Ini mungkin, apa namanya, sefisiologis mungkin itu ya. Karena toh nanti sebagian udah kita bantu dengan jahitan, sebagiannya lagi biarin aja dia tumbuh untuk menutupi sisanya gitu ya. Oke. Kemudian general point sih sebenarnya mungkin ini nggak terlalu penting kali ya. Kalau misalnya ada cedera yang merobek konjungtiva, tolong jangan pernah lupa apakah di bawah konjungtiva yang robek itu ada scleral perforation atau enggak. Karena kita jangan sampai kita cuman berpikir, oh ini kayaknya cuman konjungtiva aja nih yang robek, tapi ternyata bisa jadi di bawahnya itu ternyata skleranya juga mengalami robekan. Kemudian jangan lupa lihat ada IOFB apa enggak, ini mungkin hal biasa ya, jadi sementara mungkin untuk drop sebenarnya nggak apa-apa diberikan untuk diagnostik tetes mata, tapi untuk ointment mungkin jangan dulu kalau misalnya ada luka terbuka karena kita takut jadi bolus ya. Kemudian ini ini adalah contoh pasti kita juga udah sama-sama tahu, udah sering ya bahwa kalau misalnya kita berpikir robekan konjungtivanya penampakannya seperti ini, jadi udem banget, kemotik banget, kemudian ada perdarahan subkonjungtiva, ini kita bisa lihat di yang saya blok warna kuning ini, a deeper than normal anterior chambernya dalam banget, kemudian ada 3 additional less specific signs, yaitu ada kemosis hebat, kemudian biasanya hemoragik kemosisnya, agak hipotoni, terus udah gitu barangkali kalau kita berkesempatan melihat vitreusnya ada perdarahan apa enggak, titip tolong curiga bahwa ada perforasi sklera gitu ya. Perforasi, ada robekan sklera barangkali ya gitu. Jadi itu barangkali adalah tanda-tanda yang perlu kita perhatikan ini dari major review di Survey Ophthalmology. Ini bagus nih ininya, bagus papernya. Kemudian kita sekarang mungkin mulai masuk ke manajemen. Jadi gini, sebetulnya nggak ada patokan bahwa ya harus dijahit, ya nggak usah dijahit dan sebagainya. Sebenarnya sih kembali ke diskresi surgeon dan ketersediaan alat dan benang barangkali ya. Tapi lagi konsepnya adalah if we can do a good apposition and create a better wound healing, why not gitu. Dan akhirnya mungkin setelah dikumpul-kumpulkan di rujukan itu mungkin kita bisa gampangnya rule of thumb-nya meskipun nggak jadi dosa ya kalau misalnya nggak dikerjain gitu. Tapi rule of thumb-nya adalah jika conjunctival laceration-nya itu kecil, jadi kurang dari 1 mm, itu biasanya udah nggak usah diapa-apain, diamin aja. Tapi kalau misalnya laserasi konjungtivanya lebih atau sama dengan 1 mm, bukan 1 mm, 1 cm, 1 cm gede loh, karena visura palpebra kita aja paling lebarnya kan cuman, paling berapa visura palpebra vertikal kita itu kan kira-kira kan 11 mm. Berarti kalau misalnya ada conjunctival laceration sepanjang 1 cm, itu berarti ya memang cukup besar gitu conjunctival laceration-nya. Nah, biasanya kalau misalnya seperti ini, hampir pasti kayaknya akan kita jahit. Jadi jangan didiemin aja. Untuk yang kecil cukup dikasih ointment dan kemudian dikasih patch dan pasien biasanya disuruh kontrol di hari ketiga. Karena epithelial closure occurs in 1 to 3 days. Dia mulai nutup tuh. Tapi kalau untuk untuk laserasi yang lebih atau sama dengan 1 senti, ini mungkin kita akan mulai melakukan penjahitan. Nanti kita akan bicara soal jenis benangnya. Tekniknya bisa interrupted suture, bisa continuous, bisa menggunakan absorbable, bisa menggunakan non-absorbable. Tentunya kalau kita pakai non-absorbable pada satu hari bakal diangkat tuh ya jahitan ya. Kadang-kadang kita bisa pakai nilon kalau misalnya nggak ada Vicryl dan nggak perlu pakai double head. Jadi Vicryl itu Vicryl itu sebenarnya kayak nama dagang ya. Jadi sebetulnya bahan dasarnya nanti kita lihat adalah polylactic acid. Jadi jangan karena nggak ada Vicryl terus udah gitu jadinya nggak kita jahit gitu. Nah kemudian kalau antibiotik standar lah ya, antibiotik terus udah gitu dan sebagainya. Tapi konsepnya adalah lebih kecil dari 1, udah diamin aja. Salep, patch, kontrol 3 hari. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih besar dari atau sama dengan 1, pikirin untuk melakukan penjahitan. Oke, sekarang kita
try to know your devices. Ini kita masuk ke step berikutnya ya. We are entering conjunctival suturing. Alatnya apa? Alat yang apa ya? Alat untuk conjunctival suturing. Kalau bisa sih jangan pakai bentar ya. Kumaha sebentar. Bentar ya, sorry. Apa sini? Oh, kalau bisa, ini ada benda yang sangat manfaat ya, Morpheus forceps. Ini dulu saya juga, karena saya banyak berurusan sama konjungtiva ya, jadi akhirnya saya beli deh tuh si Morpheus forceps. Morpheus forceps ini, hmm, Morpheus forceps ini, eh kayaknya nggak enak ya kalau misalnya nggak gini. Oke, Morpheus forceps ini kalau misalnya kita lihat giginya, ini yang main nih, yang punya ini adalah biasanya orang Strabi dan orang, saya nggak tahu deh, kayaknya retina juga kayaknya megang deh Morpheus ini. Jadi si Morpheus ini kalau kita lihat giginya itu nggak ada yang giginya bukan kayak pinset chirurgis yang tajam di ujung gitu. Kenapa nggak yang tajam di ujung? Karena kalau misalnya tajam di ujung, konjungtiva digigit pakai yang cuman ada giginya di ujung itu, dia akan kerobek kalau misalnya kita jepitnya atau kita mungkin narik konjungtivanya terlalu semangat, atau konjungtivanya memang konjungtiva orang tua yang frail. Jadi kalau Morpheus ini dia ruginya banyak, giginya banyak, jadi dia menjepitnya itu enak, menjepit konjungtiva nggak licin. Kalau misalnya kita pakai yang ini nih, yang licin seperti ini kadang-kadang susah, jadi lepas melulu konjungtivanya. Jadi enak pakai Morpheus forceps. Kalau misalnya ada lagi, kita udah biasa bertahan dengan ya sutra lah. Kalau misalnya emang alat nggak ada, pakai alat apapun jadi apa apa deh istilahnya deh, eh rotan tak ada, akar pun jadi atau apalah gitu ya. Jadi kadang-kadang memang we just have to survive with what we have gitu ya. Tapi idealnya kalau misalnya kita mau memegang konjungtiva, pakai Morpheus forceps. Kemudian atau paling enggak yang ini seperti Bishop Harmon, ini yang di sebelahnya, paling enggak giginya satu deh, catokannya enggak dua gitu. Ini kan ini yang lakinya ya, ini yang perempuan, ini yang laki. Jadi paling enggak ininya satu. Apa namanya? eh, Matanya gitu, matanya cuma satu. Oke, kemudian satu lagi adalah instrumen yang penting adalah Westcott pasti. Ini kita udah biasa Westcott, dan sebenarnya Vanas ya. Vanas itu sebenarnya kita agak geli ya. Sebenarnya Vanas itu eh, karena sebenarnya nggak diciptakan untuk konjungtiva ya. Vanas itu diciptakan untuk sebenarnya adalah untuk kornea. Jadi kalau misalnya mau ideal, seharusnya konjungtiva itu menggunakan Westcott. You really, I think the message is trying to teach you to really be, apa namanya, you should know what you should use gitu. Meskipun kenyataannya belum tentu ada barangnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah tentunya needle holder untuk melakukan suturing. Nah, terus udah gitu kita needle holder gayanya boleh macam-macam. Nah, itu tadi devices-nya. Devices-nya adalah itu tadi. Sekarang benangnya. Selalu yang menjadi concern lagi adalah benang. Nih kalau misalnya kita lihat ya, ini suture type, ini saya ambil dari AAO. Ini nih, kalau misalnya kita lihat di common uses ya, di apa namanya, di paling kanan, di list paling kanan, superficial skin, kita lihat bahwa konjungtiva itu menggunakan Vicryl. What is Vicryl? Vicryl is just a brand name lah. So the material is polygalactin atau polygalactic acid. Duration of wound supportnya nanti kita bahas, tapi paling nggak kita tahu dulu bahwa untuk konjungtiva, untuk muscle reattachment, untuk subcutaneous tissue yang concerning di mata adalah muscle reattachment dan konjungtiva ya, dan kornea juga bisa pakai Vicryl ya. Saya baru tahu nih kornea bisa pakai Vicryl. Oke lah, jadi pokoknya Vicryl kita tahu bahan dasarnya adalah polygalactin, kemudian suture size-nya. Jadi selalu materinya apa, kemudian diameternya berapa. Untuk keperluan konjungtiva itu, bentar ya, nggak mau nurut nih. Oke, kita main dari 7 sampai 9. Mau kalau misalnya nggak ada 9 mau pakai 10 ya sutra. Tapi kalau misalnya 7 nggak ada ya mau pakai 6 ya sutra. Ya nggak apa-apa. Tapi lagi yang ideal adalah 7.0, 8.0 sampai 9.0 yang untuk konjungtiva ya, untuk penjahitan konjungtiva. Kemudian needle type-nya. Selalu ada 3 komponen. Maksudnya selalu ada materinya, ada besarnya berapa, ada needle type-nya apa. Hal-hal itu baiknya sih kita maksudnya tahu betul ya, apa namanya, sebagai dokter mata gitu. Jadi maksudnya nggak asal embat aja gitu mau pakai apaan, kecuali emang keadaan. Tapi ini semua ada ilmunya karena sifat cutting jarumnya, sifat apanya ya, diameter benangnya supaya nggak susah ditarik lewat jaringan dan sebagainya.
needle type-nya untuk fikril, untuk konjungtiva itu yang dipakai kalau nggak tapered atau pakai yang spatulated. Kebanyakan fikril yang jadi itu misalnya yang punya etikon tuh kebanyakan bahannya adalah bentuk jarumnya adalah bentuk jarum yang spatulated. Jadi ini kita mesti tahu ya. Kalau tapered kadang-kadang nariknya suka agak susah. Tapi kalau spatulated itu yang rada ideal gitu ya. Yang paling ideal. Oke. Nah, sekarang ini absorbable suture material ini mungkin saya skip aja kali. Iya, nih mungkin di sini kali. Jadi oke, ini kali ya. Ini adalah yang di belakang itu fikril. Fikril itu adalah bahan sintetik. Kalau misalnya pernah kuliah di zaman dulu kita nggak pakai fikril. Kita pakainya bahan yang eh, alami, yang natural, yaitu catgut. Catgut itu dibikinnya dari usus kucing dan sebagainya, tapi inflamatorik banget. Sehingga akhirnya, tapi dia absorbable. Jadi absorbable yang natural itu yang istilahnya adalah catgut. Jadi disambung sama jarumnya dulu kayak gitu-gitu tuh. Terus udah gitu akhirnya orang mulai berkembang diciptakanlah yang sintetik yang less inflammatory untuk kita penjahitan. Jadi sintetik slow absorbing, dia multifilamen. Jadi artinya multifilamennya ada di gambar yang pojok nih. Jadi dia terdiri dari banyak benang-benang lagi, halusnya lebih banyak lagi benang di dalamnya, terus udah gitu itu ter, apa ya terkepang menjadi satu gitu loh, terpilin menjadi satu. Makanya istilahnya multifilamen. Ini adalah tadi polyglycolic acid suture ya. Jadi dia absorbingnya slow, dia braided artinya terkepang menjadi satu, dan dia multifilamen. Less reaktif fikril ini karena sintetik. Jadi nggak bikin inflamasi banget gitu. Dan dia kalau diikat itu nggak licin kayak nilon. Jadi kalau kita membuat knot atau membuat simpul itu jejak gitu loh, keset bahannya tuh. Kita bilangnya bahannya keset. Tapi karena keset jadinya kalau misalnya kita tarik melalui jaringan eh, suka seret gitu untuk dah Prof, apa ditarik melalui jaringannya suka sulit, apalagi kalau dia dibenturkan sama tenon. Kalau lewat konjungtiva aja gampang, tapi kalau misalnya tenonnya kegigit artinya ikut terjahit juga, emang suka agak setengah mati nariknya. Dan karena susah melewati tenon itu kadang-kadang akhirnya multifilamen ini kepangannya kebuka nih, terbongkar gitu, jadi brudul gitu loh benangnya. Jadi apa biasanya sih memang tenon ini biasanya kita nggak kita jahit, hanya konjungtivanya aja. Nah, tensile strength-nya ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Jadi maksudnya mungkin kita kalau ditanya pasien kita juga nggak gitu ya. Benang ini diciptakan tentunya, daya tahan benang ini harus lebih lama daripada wound healingnya. Jadi jangan sampai wound healing belum kelar benangnya udah merudul atau benangnya udah kehilangan strength. Tapi kalau fikril itu kita tahu bahwa lama-lama emang berkurang kekuatannya. Berkurang kekuatan jadi dalam 2 minggu udah tinggal 75%, dalam 3 minggu udah tinggal 50%, dalam 4 minggu udah less than 25% kekuatan dia megang eh, apa jaringan menjadi satu gitu ya. Jadi kita tahu bahwa nature-nya benang yang absorbable ini dia akan less, makin lama makin nggak kuat. Beda tentunya sama yang non absorbable. Non absorbable sampai kapan-kapan dia juga barangnya tetap ada di situ. Dan ada hal penting, tensile strength-nya boleh turun. Dalam waktu misalnya udah less than 25% dalam 1 bulan. Tapi dia hilang dari pandangan. Jadi benangnya diabsorb sempurna itu rata-rata 70 days. 70 days itu ya kira-kira 2 bulan deh ye gitu. Lagi akhirnya kembali ke seberapa, tentunya inilah ya ada hubungannya sama how responsive the body of the patient is gitu. Karena nggak semua pasien juga sama. Tapi paling enggak kalau ada pasien nanya, kita dengan yakin kita bisa bilang, dengan tamak sangat pintar kita bisa bilang, tenang Bu, ini benang nanti baru akan hilang 2 sampai 3 bulan. Jadi Ibu akan tetap mungkin melihat benangnya, tapi eh, apa jangan berharap dia hilang buru-buru ya Bu ya, karena dia nanti baru hilang betul, baru diserap sama sekali itu di 3 bulan. Jadi kita bisa cerita sama pasien pada saat kita menjelaskan benang ada sampai kapan, terus itu gatal-gatalnya sampai kapan dan sebagainya. Jadi if you know all these basic sciences regarding your suture material, ini kita bisa jadi bisa menyampaikan dengan baik gitu loh kepada pasien. Oke, nah sekarang conjunctival suturingnya sendiri boleh pakai lokal. Tapi biasanya suka, ya tergantung sih, tergantung seberapa besarnya ya. Kalau misalnya nggak kompleks banget, mungkin pakai lokal bisa. Tapi jangan hanya pakai topikal saja. Kalau dikasih panto aja nggak mempan, digebugin gitu sama pasiennya. Karena
masih tetap nggak nyaman. Jadi selain topikal, pakai panto, kemudian kita bisa menyuntikkan subconjunctival anestesi. Jadi masukin apa namanya lido, bisa masuk lidokain, masuk ke subconjunctiva gitu ya, untuk memulai proses sucurnya. Kemudian di sini ada repair into layers. Kalau misalnya tenonnya juga robek, tenonnya harusnya dijahit terpisah, konjungtivanya dijahit terpisah, jadi sendiri-sendiri. Tapi lagi, kalau misalnya kita menggunakan Vicryl, menjahit tenon itu bisa berantem kitanya. Sama tenon ya maksudnya. Terus udah gitu benang brudul dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita pakai Vicryl, kalau misalnya yang sudah lewat fase strabismus pasti udah sering lihat bahwa tenonnya kita diamin aja, udah glusurin aja, lepas aja ke belakang. Jadi yang kita jahit hanya konjungtivanya. Sebenarnya sih saya juga belum pernah menemukan referensi sampai seberapa harus kita menjahit tenon, tetapi apa namanya, kita boleh menganut bahwa udahlah kita jahit yang penting konjungtivanya aja. Tapi jangan melakukan penjahitan tenon dan konjungtiva di dalam satu gigitan. Jadi kalau misalnya tenonnya mau dijahit, tenonnya jahit sendiri, konjungtiva jahit sendiri. Tapi jangan satu kali gigit itu konjungtiva dan tenon. Berantakan nanti. Ntar jadi cicatrix dan sebagainya. Lebih inflamatorik kalau misalnya seperti itu. Nah, terus udah gitu nih. Oh, pas aja di bawahnya. Incorporation of Tenon's capsule in the conjunctiva itu should be avoided. Jadi akhirnya tenon itu jangan tergeret-geret sampai ke terjepit di antara dua tepi luka. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin tenon leave it far way behind gitu. Lepas ke bawah banget. Jadi yang kita jahit betul-betul hanya konjungtiva dan tidak ada tenon yang kejepit di bibir luka konjungtiva gitu ya. Bukan berarti kenapa-napa pasti jadi jelek, enggak. Cuman kita kan prinsipnya pasti berusaha banget untuk seminimal mungkin komplikasi elek di masa yang akan datang. Bisa kista formation, bisa scarring, bisa kontraktur dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya ini tadi kembali ke yang slide awal tadi ya, posisinya as maximum as possible sebisa mungkin. Tetapi kalau misalnya emang nggak bisa ditemuin ujung-ujungnya karena ada avulsi jaringan, ingat jangan dipaksa untuk dibetot karena nanti konjungtivanya akan terlalu tight dan matanya nggak bisa bergerak. Jadi kadang-kadang konjungtiva itu kalau tight banget bisa mengganggu pergerakan bola mata loh. Dan kalau misalnya emang gijik-gijik tepi lukanya konjungtiva, boleh kok digunting, rapiin aja. Karena kan jahit luka gijik-gijik kan susah. Itu keuntungannya, kita boleh kipas-kipas kalau ada robek konjungtiva. Kalau kornea, tepinya jagged, jagged tuh artinya zigzag gitu ya, berantakan. Kalau konjungtiva kan kita nggak mungkin kita potong tuh. Kalau kornea kan nggak mungkin kita rapiin tuh kornea supaya jahitnya lebih gampang. Terpaksa lah kita jahit dengan segala macam panjang pendek benang dan sebagainya. Tapi kalau konjungtiva karena dia loose dan dia apa ya, not that as apa ya, bukan not as important sih, tapi maksudnya konjungtiva itu masih bisa dipangkas gitu. Jadi kalau misalnya kita kusut karena tepiannya bergerigi, gunting aja, rapiin aja. Nanti posisinya juga akan jauh lebih bagus gitu ya. Jadi modelnya boleh jahitan putus satu-satu atau boleh continuous. Oke, langkah pertama adalah mengidentifikasi struktur. Mengidentifikasi struktur ini mungkin kita fokus sama gambar AB yang atas dulu barangkali ya, jangan peduli sama tulisan yang banyak yang di samping ini. Kita lihat gambar AB. Pada saat kita melakukan penjahitan konjungtiva, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang paling mesti was-was adalah yang di sisi medial. Kenapa di sisi medial? Karena ada benda yang namanya plica semilunaris. Plica semilunaris ini kadang-kadang gini nih, ini kita bisa lihat di gambar yang A ya, gambar yang kiri. Itu siapapun yang melakukan penjahitan ini lihat nih, dia jepit sudut sama sudut atas dan sudut bawah. Sudut atas dan sudut bawah. Ini sebetulnya yang dia jepit adalah plikanya. Pada saat kita melakukan operasi, kadang-kadang plika suka nggak bisa dibedain sama tepi luka konjungtiva yang sesungguhnya. Jadi pada saat misalnya nih udah rapi kita peritomi, terus udah gitu pada saat kita mau jahit, janganlah salah jepit cornernya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar B, ini pada pasien yang sama. Jadi pada gambar B itu kita bisa lihat ini baru benar. Yang dijepit adalah corner bawah dan corner atas dari tepi konjungtiva. Plikanya yang ini tadi nih. Plika ini karena mulur, plika kan berlipat-lipat tuh, plika semilunaris. Jadi kalau misalnya kita mau tarik, dia juga bisa juga, dia nurut juga masalahnya. Tapi
jadinya salah aja. Karena berarti kalau misalnya kita jahit corner-corner replika, berarti itu konjungtiva tuh sebenarnya kelipet di bawahnya. Itu trouble tuh. Dan membetulkannya ribet. Karena akhirnya scarringnya juga lumayan parah gitu kalau misalnya terjadi seperti itu. Jadi satu, pastikan kita identifikasi struktur dengan baik. Nanti kita ajarin, apa kita bisa lihat video bagaimana cara mengidentifikasi apa namanya atau memastikan bahwa konjungtiva itu nggak ngeluntung ke dalam gitu, nggak ngelipet ke kolong. Ini kita bisa lihat di gambar A sama gambar B yang bawah. Sekarang kita lihat gambar A sama B bawah ya. Kadang-kadang luka nih begini aja nih, konjungtivanya ngelewer aja di bawah nih di gambar A ya. Pada saat kita mau melakukan penjahitan untuk mencari cornernya atau mencari titik sambung si konjungtiva, itu boleh juga kalau saya biasanya pakai hak itu jadi disapu gitu loh konjungtivanya, pakai cotton bud juga bisa. Jadi nanti ininya kita sapu, nanti kita lihat di video deh. Tapi ada satu teknik lagi yaitu dengan melakukan, ya udah kalau gitu konjungtivanya kita jepit. Sorry, tenonnya kita jepit. Ini kan kita nggak tahu nih ujung konjungtivanya di mana. Pada gambar ini, terus diambillah tenon yang ada di bawahnya konjungtiva, tenon aja kita tarik. Dengan tenon yang ditarik itu gulungan konjungtivanya nanti akan kebuka gitu. Jadi nanti setelah ini terbuka, corner ini nih, ini kalau misalnya kita bisa lihat ya, ini adalah corner konjungtiva yang harusnya kita jepitnya di sini, gitu. Kalau misalnya masih kayak begini di gambar A, ini kita nggak yakin sebenarnya yang kita mau jepit yang mana gitu. Jadi satu cara adalah dengan menjepit tenonnya kita tarik, kemudian nanti akan kebuka gulungannya si konjungtiva, corner ini yang kita pegang untuk penjahitan ke corner yang berikutnya, gitu ya. Terus udah gitu, nah sekarang ini sih cuman komplikasi-komplikasi aja, saya skip aja ya. Oke, jadi identifikasi caranya adalah dengan seperti itu. Ini telan aja dulu barangkali ya. Cara pertama lakukan identifikasi struktur dulu. Jadi kita ngayal dulu nih, oh ini harusnya nyambungnya ke sini, ini nyambungnya ke sini, yang ini nyambungnya ke sini, yang ini nyambung ke sini. Pasti udah pada familiar dengan misalnya kalau misalnya kita dapat luka apa ya, luka kornea kali yang kompleksnya itu kan sebelum kita mulai menjahit juga kita memikirkan dulu ini harusnya yang corner A harusnya ke B, corner C harusnya ketemu D dan sebagainya. Jadi identifikasi struktur itu penting sekali, itu satu. Kemudian sekarang cara melakukan penjahitannya. Yang suka terjadi, yang suka kita lihat adalah at least barangkali yang saya lihat ya. Kita itu kadang-kadang menjahitnya adalah yang penting dipeluntir-peluntir aja dua satu-satu istilahnya. Jadi tapi seharusnya menjahit yang menciptakan surgeon's knot atau yang menciptakan square knot itu sebenarnya ada caranya. Karena kalau kita tidak menciptakan square knot, simpul kita akan gampang lepas. Apalagi kalau kita menggunakan benang yang licin, yang monofilamen, kayak nilon. Kalau misalnya kita nggak bikin square knot itu susah tuh. Fikril meskipun nggak square knot amat, eh, emang dasarnya bahannya emang keset. Jadi mungkin kita agak selamat, tapi it's still not a good, apa namanya, still not a good, apa ya, still not a good knot gitu. Tetap bukan simpul yang baik gitu, yang potensial terlepas nanti in the future. Nah, jadi sekarang kita lihat, ini saya ngambil dari YouTube ya, the way we should do a good knot. Cobalah praktekkan ini di semua bentuk jahitan kita gitu ya, kita lihat ya. Mau konjungtiva kayak, mau apa kayak. Nih, ini ada luka terbuka, masuk jarum, terus mudah-mudahan yang ini videonya ya, takutnya salah deh. Terus udah gitu ini, oke. Selalu ada benang, ada ujung pendek, ada ujung panjang. Ini ujung panjang, ini ujung pendeknya ada di sisi kanan operator ya. Oke, kita lihat bahwa bye-bye. Waduh, enaknya. Jadi apa namanya? Ini ujung pendek atau sisi pendek ada di kanan operator. Kita lihat ya. Terus udah gitu. Ini sih ekstrim banget ya, disisain pendek sebenarnya nggak perlu. Gampang copot soalnya. Nanti kita lihat video operasi benerannya. Puntir 2 kali. Double throw istilahnya. Terus ambil ujungnya. Terus ujung yang pendek dibawa ke sebelah kiri. Jadi dari kanan. Bentar ya. Nih. Jadi dari kanan. Sisi pendeknya. Sekarang dibawa ke kiri. Itu baru satu step. Nah sekarang. Pokoknya benang pendek selalu dibawa ke arah berlawanan. Kalau dia dari kanan, bawa ke kiri. Kalau dia dari kiri, bawa ke kanan. Gitu ya. Terus udah gitu, ini sekarang, itu tadi first step. Ini sekarang yang second stepnya.
Sekarang dipeluntir lagi. Lama banget masnya meluntir. Peluntir lagi. Peluntirnya mau ke depan, mau ke belakang, terserah. Nggak ada masalah. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah cara kita menarik benangnya. Jadi dari lagi tadi, kalau misalnya kita perhatikan, tadi benang pendeknya ada di sisi kiri, sekarang dia bawa lagi ke kanan. Ya. Kemudian sekali lagi, sekarang benang pendek ada di sisi kanan, dibawa sekali lagi ke sisi kiri. Jadi itu baru terjadi square knot atau terjadi surgical knot yang sempurna yang nggak akan terbongkar nantinya gitu ya. Jadi dicoba dibiasain deh untuk benang pendek selalu dibawa nyebrang gitu ya. Terus udah gitu, ini udah barangkali ya. Dan pada saat kita melakukan penarikan, ini penting juga. Pada saat kita melakukan penarikan, nih habis disimpul ya. Cara menariknya itu jangan ditarik ke atas, tariknya horizontal ke samping supaya simpulnya flat dengan jaringan. Lihat deh, look at the way uh, he pulls ini rata, tangan kiri, kanan, semua rata dengan permukaan jaringan. Jadi jangan ditarik ke atas. Kalau ditarik ke atas tersimpulnya apa namanya nggak flat, nggak top gitu. Oke ya. Oke. Terus udah gitu sekarang kita lanjut lagi ke nih ini adalah surgical knot atau surgeon's knot yang benar strukturnya double throw, single throw, 2 1 1 ya. Oke. Kemudian cara memegang jarum. Cara memegang jarum ini kita pakai Vicryl biasanya pakai 70 ya. Kalau misalnya kita pakai yang ukuran 70 atau makin halus ya 70, 80, 90 itu sebenarnya nggak usah harus simpulnya simpul dalam. Boleh simpul luar karena benangnya diameternya sudah sedemikian kecil jadi dianggap tidak akan menyebabkan pasien merasa terganggu gitu. Tapi kalau kita nggak punya benang 70 pakainya 60 terpaksa benangnya adalah benang dalam, simpul dalam. Jadi buried knots. Kemudian perhatikan cara memegang jarum. Lagi ya, pegang jarum ini mungkin kita lihat gambar aja nih yang ungu-ungu, cuekin aja dulu. Cara memegang jarum adalah eh, kita kan selalu ilmunya adalah 1/3 2/3 ya. Kalau misalnya kita pakai 1/3 2/3 boleh artinya jepitan ini, needle holder itu menjepit di 2/3 dari mata jarum. Atau setengah juga boleh. Kalau ini gambar B terlalu ke depan, terlalu maju. Gambar D masih kurang mundur. Gambar ini yang bawah terlalu di pantatnya jarum. Kalau terlalu di pantatnya jarum, kalau misalnya kita tahu jarum itu di belakang tuh bentuknya tubular. Jadi akhirnya jarum tuh gampang melintir di needle holder kita. Ini kira-kira yang 1/3 2/3. Tergantung kita sedang mau menjahit apa. Kalau misalnya konjungtiva dan sebagainya, itu kita bisa dengan pakai sistem yang 1/3 2/3. Tapi untuk yang pada saat kita menjahit sklera, peganglah, cekeklah jarum itu di setengah lengkung jarum. Jadi jarum kita steady, nggak akan gulir dan kita akan mendapatkan jarum rectus gitu. Jadi jarum lurus. Kalau kita mau melakukan penjahitan sklera, karena sklera ini kita mesti hati-hati jangan sampai perforasi globe. Oke, jadi lagi kalau misalnya di summary satu adalah identifikasi, reconstruct the conjunctiva. Terus udah gitu nanti pisahkan konjungtiva dari tenon. Identifikasi mana konjungtiva, mana tenon. Kemudian konjungtiva yang boleh diangkat untuk mengidentifikasi mana konjungtiva tenon, tenon di bawahnya. Habis itu tembuskan jarum, habis itu bikin knot, habis itu knotnya 2 1 1 bentuknya. Terus udah gitu, terakhir simpulnya digunting 1 sampai 2 mm di atas knot kalau simpul luar. Tapi kalau simpul dalam boleh digunting tepat di atas konjungtiva karena simpulnya toh ada di dalam. Oke, terus udah gitu, oke. Ah, oke. Terus udah gitu, oke deh. Kadang-kadang anak-anak barangkali juga bikin simpulnya suka kebanyakan lebih dari 2 1 1. Ntar akhirnya knotnya jadi terlalu besar. Itu cuma nangkep debris aja dan nanti bisa jadi apa ya? Kalau infeksi nanti jadinya malah abses. Jadi cukup 2 1 1 harusnya udah kuat asal caranya benar. Terus udah gitu, oh ya ini juga kadang-kadang kita jepit pantatnya jarum selain tadi jarumnya juga gulir-gulir ya. Itu bisa putus tuh ntar sambungan benang sama jarum. Terus apa? Ini yang mau rapat PP Perdami ya? Hah? Rapat PP Perdami ya, Win? Enggak ya? Oh ya udah loh, oke deh. Terus udah gitu, oke deh. Nah, jadi
points to remember nih saya skip aja. Yuk, sekarang kita barangkali ini udah beberapa slide terakhir. Ini kita lihat, eh, coba kita lihat ya. Ini saya nggak tahu ini jahitnya lama banget, mungkin zaman dulu banget kali ya. Pertama kita rekonstruksi konjungtiva, pastikan bahwa ini yang dilakukan pakai hak, tapi kan kita nggak tahu ya, apa kita selalu punya hak apa enggak. Pakai pinset juga boleh. Tapi intinya tadi itu konjungtivanya dielus-elus dengan maksud supaya kalau ada konjungtiva yang melipat ke dalam atau ngeluntung ke dalam, rolled in word, itu dengan didorong menggunakan ini akan terbuka. Sama kayak tadi kita menarik tenon di bawahnya supaya konjungtivanya jadi begini nih. Yang tadi ya begini terus gitu jadi gini nih, thread gitu. Terus udah gitu jadi yang kita niatkan adalah dengan mengelus ini akan jadi begini nih, terbuka kayak kerupuk pada saat digoreng. Nah, terus udah gitu kita lagi ya, ini mungkin saya skip dulu. Ini bisa ya kita membedakan mana konjungtiva mana tenon ya. Ini kalau misalnya mau dilihat ini konjungtiva sampai sini nih batasnya. Tapi kalau tenon ini yang lebih gendut yang ada di bawahnya, ini yang tebel. Konjungtiva penuh apa namanya? Batasnya sampai di sini. Dan ingat yang kita jahit jangan dua lapis itu kita jahit menjadi satu. Kalau mau jahit pun pisah-pisah kalau mau. Kalau enggak ya jahit konjungtivanya aja. Oke. Oke deh, kita mulai di sini kali ya. Ini yang dijepit sudah ada konjungtivanya. Nah, di mana kita memasukkan jarum pertama kali? Biasanya 1 mm dari corner-corner. Jadi 1 mm dari sisi sini, 1 mm dari sisi sini, atau 2 mm. Pastikan bahwa pada saat kita melakukan penjahitan, kalau corner yang sini kita nusuknya di jarak 1 mm dari tepi, nanti pada saat memasukkan di corner yang sini 1 mm juga. Karena kalau misalnya di sini kita jepit 1 mm dari tepi luka, yang ini kita jahitnya tembusinnya di 2 atau 3 mm, nanti akhirnya jaringannya akan overlap. Kebayang ya? Atau yang ini dia akan kelipat ke dalam kayak gini nih. Gitu ya. Jadi apa? It's all about symmetry dan mungkin emang kayak freaky banget gitu ya, tapi sebenarnya itu ada niatnya semuanya kayak begitu. Jadi ujung ini pastikan bahwa apa ngambilnya sama antara flap kiri dengan flap kanan atau wound kiri dengan wound kanan gitu. Oke, ini masuk satu. Ini simpulnya simpul luar ya nanti ya. Aduh ini lama banget deh. Bisa speednya nggak bisa dicepetin sih ya. Terus udah gitu, nggak apa-apa ya, maklum ini lagi belajar. Terus udah gitu jepitnya di 1/3 2/3, kemudian masuk lagi. Ini kebetulan nggak ke corner. Ini adalah yang bawah tuh ada tenon, yang tenonnya nggak kita jahit. Kita langsung tembuskan lagi ke konjungtiva. Bentar ya. Hmm, hmm. Nih nggak masuk tuh jarum. Masuklah. Oh, ini mau ke sklera dulu. Jadi ini dari flap yang satu kebetulan sedang mau dijahitkan ke sklera dulu sebelum masuk ke konjungtiva sebelahnya. Jadi ini kadang-kadang kita memang melakukan anchoring ke sklera, misalnya pada kondisi ada avulsi, jaringan yang nggak cukup, atau konjungtivanya frail banget, sehingga kalau konjungtiva langsung ditemukan dengan konjungtiva, nanti cuma akan robek aja tuh, atau tight banget, sehingga kadang-kadang kita mesti numpang anchoring di sklera sebelum kita masuk ke konjungtiva yang sebelahnya, gitu ya. Tapi tidak, Pak, tidak harus selalu ada anchor ke sklera. Enggak, konjungtiva ke konjungtiva boleh langsung. Sklera itu hanya pada kondisi tertentu. Numpang di anchor ke sklera. Double throw, ambil ujungnya benang, tangan kanan diem aja, tangan kiri tarik. Tangan kanan deketin benangnya ke bibir luka, tangan kiri tarik, benangnya dibalik. Yang pendek dibawa ke seberangnya. Kebayang ya? Nih, coba lihat lagi ya. Hmm. Ini masuk, ambil, sisakan benang, gak usah pendek banget. Sisa ini cukup 2-3 cm juga nggak apa-apa. Kalau sisanya terlalu pendek nanti akan mempersulit kita. Jangan bunuh diri gitu. Yang penting kita pada saat menyimpulnya yang harus benar. Jadi ini, nih sisa benangnya 3 cm kali, 4 cm, 3 cm kali. Habis itu kita lakukan double throw. Double throw.
kemudian ambil ujungnya benang, ujung loh ya, ujung benang, bawa tangan kanan ke dekat luka, tangan kiri tarik. Tangan kiri tarik, tuh lihat. Akhirnya meskipun tadi sisa benangnya 4 cm, tapi dengan penjahitan efisien kayak gini, akhirnya sisa benangnya pendek. Jadinya kita nggak boros benang. Soalnya kadang-kadang kan benang udah mau habis, benang terbatas dan sebagainya. Terus apa namanya? Kayaknya kalau di bule ini nggak pernah dipusingin deh. Tapi mungkin ini sebenarnya sebuah step yang bagus ya, bagaimanapun efisiensi gitu ya. Dan ini single throw, ingat tangan kanan diam aja, tangan kiri yang tarik. Kalau kita kebiasaannya adalah kadang-kadang yang dilakukan residen tangan kanan sama kiri sama-sama narik. Akhirnya benangnya gelawir-gelawir, panjang dua-duanya. Jadi kanan diam, kiri tarik. Biasain kayak begitu. Tergantung mana tangan yang hidup ya. Kalau kidal ya berarti kiri yang tarik, kanan diam. Terbalik, sorry. Kalau misalnya kidal berarti kiri yang diam, kanan yang tarik gitu ya. Oke deh. Itu udah. Apa ya? Nih, sebentar. Ini adalah, sorry. Nih, yang dilakukan adalah pada saat kita mau mempertemukan dua buah konjungtiva, tenon kan kadang-kadang suka ngikut nih ya, nih tenonnya nih. Nih, lihat nih. Nih tenonnya kan gelawir-gelawir di sini. Tenonnya suka ganggu banget. Padahal kita sebenarnya hanya mau mempertemukan konjungtiva dengan konjungtiva. Jadi caranya adalah dengan minta bantuan asisten melakukan tenting. Tenting itu artinya jepit ujung konjungtiva, terus udah gitu apa namanya diangkat konjungtiva jadi supaya tenonnya jatuh ke belakang atau ke bawah nih. Nih ya. Ini berusaha dilakukan itu tenon, kita nggak mau tenon yang ngikut. Yang dijepit hanya konjungtivanya saja di ujung. Tuh, konjungtivanya diambil, automatically dengan kita menjepit konjungtiva, tenonnya akan turun ke bawah, nggak akan ngikut. Kemudian operator langsung mau jahit 2 langsung boleh, mau jahit satu-satu juga boleh. Satu lagi. Oke, jahit, sisakan benang 3 cm juga nggak apa-apa. Yang penting menyimpulnya 3 cm nggak apa-apa, nggak usah pendek banget. Ambil ujungnya benangnya dibawa nyebrang ke sisi sebelahnya. Jahit, tangan kanan diem, tangan kiri tarik. Lagi, tangan kanan diem, tangan kiri tarik. Lagi, tak susah ya jahit konjungtiva ya, maksudnya nggak banyak deg-degan kayak jahit kornea ya. Terus sudah gitu, sekali lagi barangkali kita lihat satu lagi jahitan di sini karena ini radiarnya agak panjang. Satu lagi ini sorry ya, ini soalnya playback speednya nggak bisa dicepetin deh. Ini lagi, masuk sekaligus, 2, tarik. Jangan biasakan menarik mata jarum, tapi bodinya. Jadi ini ditenting lagi, dibantu oleh asistennya supaya tenonnya nggak ikut-ikutan masuk ke antara dua tepi konjungtiva. Lagi, tangan kanan nyebrang, tarik, tangan kiri, teman. Oke deh. The only way you can do this adalah dengan wet lab sih ya, dan membiasakan diri sih sebenarnya gitu ya. Oke, 21. Alright, udah selesai. Oke deh. Terakhir, slide, sorry. Ja- ah, um, si. Oh, ini yang mau ditunjukin adalah pada saat ini kita melakukan, ini nggak ada injeksi subkonnya ya? Oh, ini injeksi subkon. Injeksi subkon, sekalian nyerempet juga, meskipun lagi ngomong suturing konjungtiva, tapi namanya juga injeksi subkonjungtiva ya, jadi sekalian saja. Pada saat kita melakukan injeksi subkonjungtiva, biasakan untuk memegang jarum dengan tangan satu saja. Karena kadang-kadang ada yang megang jarumnya pakai tangan kanan, pada saat kita mendorong plungernya pakai tangan kiri, itu lebih nggak terkontrol. Jadi biasakan untuk pakai satu tangan. Jempol kita yang dorong plunger, jari kita yang lain yang memegang body jarumnya. Jadi pastikan bahwa masuk ke daerah subkonjungtiva, bevel up dan bevelnya masuk seluruh bevel ya. Jadi maksudnya jangan setengah bevel doang yang masuk pada saat kita mau jahit saat injeksi subkonjungtiva. Pastikan seluruh panjang bevelnya masuk dan menghadap ke atas. Habis itu baru kita
suntikin. Ya, itu bevelnya udah terbenam, habis itu baru disuntik. Cakep deh hernia subkonjungtivanya. Aman? Oke, dah ya. Eh, dah. Oke, dah, ini udah selesai. Ini adalah cara jarum masuk. Sebenarnya ini bukan untuk konjungtiva, tapi karena tadi kita sedang membicarakan jahitan sklera, kadang-kadang kita perlu anchor ke sklera ya. Jadi ingat kalau konjungtiva itu frail banget, dari konjungtiva ke konjungtiva, jahitan kadang-kadang suka ngerobek, suka nggak kuat. Jadi, atau misalnya ada avulsi, atau misalnya konjungtivanya tight banget, jadi kekurangan kekurangan jaringan pada avulsi. Kalau misalnya seperti itu, kita terpaksa numpang menjahitkan ke sklera. Please be sure bahwa setiap kali kita melakukan penjahitan ke sklera itu jarum posisinya tidak menukik seperti yang kiri, tetapi masuknya harus landai. Dengan maksud supaya kalau misalnya kita menjahit dan kita kehilangan kontrol, jarum ini kalau ini nih kehilangan kontrol itu jeblus langsung masuk ke dalam. Tapi kalau posisi jarumnya berangkatnya sudah landai, itu kalau misalnya kita kehilangan power kebablasan karena menembus sklera kan keras ya kita tahu. Kadang-kadang suka uncontrolled. Kalau misalnya posisi jarum kita dasarnya sudah landai seperti yang di sini, let's say misalnya ke dus gitu ke kebablasan, paling enggak dia akan tembusnya tetap rata. Jadi tetap ngambil sepertiga atau setengah tebal sklera gitu ya. Terus mungkin kita bisa lihat di lo. Salah lagi nih. Ini ntar ya. Bentar ya. Bentar, kita ulang ya, sorry ya. Kalau misalnya kita pusing denger dia, nih kita lihat di sini ya. Ya, oke. Pastikan nih, posisi jarumnya landai, jadi nggak menukik. Itu satu. Lagi, lihat posisi lengkung jarum. Posisi lengkung jarum harus seperti gambar di sebelah. Jadi dia masuk landai. Kalau masuk landai, jarum relatif akan membayang. Dan didorongnya pun lurus. Jadi didorongnya pun power kita mendorong itu juga jangan arahnya ke bawah. Ini adalah contoh approach yang sangat berbahaya. Karena dia akan apa kalau uncontrolled dia akan wah ini mah dijamin tembus deh nih perforasi globe ini sih. Tapi lihat lagi ya, nih kalau misalnya kita lihat nih, please do not approach dengan cara jarum seperti ini. Yang benar jarum itu harus landai kayak gini. Ini meskipun tadi nukik terus posisinya dibetulin itu tetap udah kedalaman tuh. Jadi mana tadi? Oke deh, yuk kita lihat lagi. Datangnya menukik, tapi habis itu dia koreksi, itu udah kedalaman tuh. Itu bahaya banget. Kalau misalnya kita menjahit sklera kayak gitu. Datanglah dalam posisi landai, lebih kontrol kalau misalnya kayak begini. Itu ya. Ini posisinya landai, terus apa? Lihat lagi ini pada mata beneran. Posisi jarum landai. Kita dorong aja, dorongnya lurus aja. Dorongnya jangan diarahkan ke bawah. Keluar. Dah, aman kita di sklera di sepertiga anterior. Itu ya. Oke, itu sedikit aja tentang sklera dan kemudian karena kadang-kadang kita perlu mengangker ke sklera ya. Kemudian ini mungkin ini sih nggak ada yang penting di sini. Skip aja deh. Nah, ini adalah continuous suture kalau misalnya kita dapat luka yang bagus. Kebetulan jahit apa konjungtivanya robeknya bagus banget ya, lurus sehingga bisa juga continuous ya, nggak mesti satu-satu jahitannya. Sebenarnya sama kayak kita pernah jahit. Oh, waktu di Objin mungkin udah nggak pernah dijahit, diajarin yang dulu. Sebenarnya sih sama kayak kita jahit di bagian tubuh yang lain ya, subkutis dan sebagainya. Mungkin kita udah tahu ya cara menjahitnya. Jadi intinya adalah konjungtiva boleh dijahit tidak interrupted, tapi boleh continuous nggak apa-apa. Terutama pakai benang-benang yang kayak nilon kayak gitu-gitu itu boleh continuous suture karena kan knotnya licin ya. Kalau misalnya dibikin satu-satu agak ngerepotin. Oke deh. Ini satu. Kemudian yang closing konjungtiva. Ah, ini karena trauma. Kalau karena trauma apa daya? Konjungtivanya nggak serapi kalau misalnya kita emang niat operasinya. Ini datang acak-acakan kayak begini. Lagi yang penting adalah satu identifikasi struktur, rekonstruksi. Ini jadi karena nanti ini adalah eh, contoh di mana flapnya ini kita numpang-numpang di sklera.
Jadi konjungtivanya dipantek ke sklera gitu loh, supaya jahitannya kuat. Jadi jangan langsung mempertemukan ujung ini langsung ke ujung ini. Susah. Kalau misalnya ini dipaksa ketemu sama ini bisa robek. Atau ketemunya nggak asik. Jadi ini dia jahit dulu ke ke sklera dulu. Untuk numpang ini steady dulu posisinya. Sebenarnya sih kita bisa berkreasi aja sih ya. Cuman kan kita pengennya jahitan tuh relatif rapi ya. Dan pasien kan bahagia banget kalau misalnya nanti dia ngelihat, oh rapi banget nih padahal tadinya compang-camping gitu ya. Terus udah gitu, apa? Setelah yang ini steady dipantek ke sklera baru dipertemukan dengan corner yang ini gitu ya. Ini mungkin sebenarnya cuma mau mencontohkan bahwa disinilah perlunya kita mengangker ke sklera, lagi titip, ingat cara menjahit sklera, arah approach jarum. Jadi jarum nggak menukik tegak lurus 90 derajat terhadap sklera, tapi harus 180 derajat terhadap sklera gitu ya. Ini mungkin saya skip aja. Ya ini kita pandai-pandai aja deh menggabungkan, asal ingat jangan dipaksakan perlu stretch banget. Kalau nggak cukup ya sudah, biarin aja dia nanti tumbuh menutupi bare sklera. Oke. Ini oke, buried knot ini adalah mungkin sudah tahu ya, kolong luar kolong. Kita lihat videonya sebentar supaya nih. Kolong keluar, kemudian luar ke kolong, terus disimpul, ya. Kita lihat, lalalala, biasa tetap 2-1-1, satu double throw, 2 single throw, tarik. Ini kalau kita surplus benang, jadi bisa panjang banget, nggak pakai jahitan mama-mama kalau kita bilangnya, jadi nggak pakai jahitan hemat. Ini udah, kemudian satu lagi, satu single throw lagi, habis itu baru digunting. Kalau ingat tadi kalau buried knot, diguntingnya boleh papas flush terhadap konjungtiva. Tapi kalau simpul luar berarti 1-2 mm diguntingnya di atas simpul. Tapi kalau buried knot nggak apa-apa, nggak ada masalah karena simpulnya di dalam terlindung konjungtiva. Lagi satu double throw, 2 single throw. Jam berapa sih nih? Kayaknya udah sore banget deh. Oke, last one. Video ini titip disimpan ya dari seksi IGD dan titip tolong diturun-turunin gitu. Jadi nanti kalau misalnya di angkatan yang berikutnya kita perlu kuliah, jadi udah bisa nyimak ke video ini dulu gitu, baru lebih bisa ke arah diskusi gitu loh ininya. Oke deh, udah selesai. Saya stop share ya. Jadi saya biasanya sih nggak yakin juga sih kalau apa namanya kalau eh, ada pertanyaan sih harusnya sih akhirnya kita learning by doing ya, tapi paling nggak sebelum kita do di mata orang kita tahu dulu, harusnya ilmunya kita punya dulu nih sehingga eh, apa ya, nggak jadi materi coba-coba gitu di orangnya gitu loh ya. Ya udah, terus udah gitu dari saya sih mungkin udah kali ya, udah tersampaikan semua dan saya rasanya sih sebenarnya apa ya, em, eh, sebenarnya sih kita tetap lebih tenang jahit konjungtiva ya dibanding kornea, karena kalau kornea ada konsekuensi ntar kalau posisinya nggak bagus terus udah gitu terjadi nggak enak nanti ngelihatnya, karena kan indeks biasanya jadi berubah, permukaannya berubah kalau posisinya ntar kacau terus udah gitu astigmat dan sebagainya atau nggak kedap. Konjungtiva boleh agak kipas-kipas, tapi bagaimanapun meskipun jahit konjungtiva itu relatif lebih santai, if you can do a good work, uh, why not do a good work gitu, dan itu akan lebih apa ya, lebih menyenangkan gitu buat pasien gitu. Oke deh, dah itu aja. Siapa nih yang mau nutup? Jam berapa nih? Ya, oh,
16.22 16, ya. 20 dokter. Ya udah yuk, udahan capek. Ya, oke. Ya, Ya, ya terima oke kasih deh, oke deh. banyak Dokter Ya oke Ana deh. untuk informasinya lengkap sekali dari awal sampai akhir. Kita dengarkan lagi mulai dari anatomi sampai ke teknik-teknik penjahitan. Iya, Iya dok, Badung soalnya pada mungkin nggak ingat ada anatomi. sedikit, Hmm, mungkin dari so, teman-teman residen ada. apaan? Ngapain lo mau nanya? Udah ketemu aja Baik langsung di dokter, lantai 6. dari teman-teman residen mungkin ada yang mau bertanya? Enggak, enggak. Ketemu Ya, aku mungkin langsung aja. satu atau dua pertanyaan dok. Enggak. Satu aja, satu. Satu, Ya, satu. dok. Apaan? Kalau satu boleh deh. Terus Satu dua udah ya. pertanyaan, Satu boleh boleh kalau silakan. ada yang Ada mau yang mau nanya. bertanya Kalau nggak nggak teman-teman? usah. Dipersilakan. Uh, apaan? Dok izin dok dengan Dani dok. Hmm. Ya Dani. Dani mana nyantar di OK5 aja Dani. Apaan? Dan? Dok, Hmm, hmm, hmm. Dok, mungkin izin bertanya untuk Hmm. kalau misalnya kita ketemu dengan luka konjungtiva yang cukup panjang gitu dok, kan kadang kita jahitnya panjang juga dok, dan kalau misalnya posisinya kurang baik akan ada ekses konjungtiva di pinggir ya dok. Akan membentuk seperti dog ear begitu dok. Itu apakah baiknya kita menggunting dog ear-nya dan menjahit ujungnya atau dibiarkan aja ya dok ya? Atau mungkin ada tips dari dokter dok? Biarin aja. Kalau misalnya dog ear, sebenarnya kan dog ear itu biasanya terjadi, tau nggak kenapa? Alasan sampai terjadi dog ear. Sebenarnya karena faktor benangnya. Jadi maksudnya gini, misalnya nih ada jahitan, misalnya ada luka panjangnya 7 mm deh misalnya. Nah terus udah gitu kita jahit cuman satu jahitan di tengah. Nah itu apa namanya? Akhirnya di belakangnya akan ada dog ear tuh. Itu masalah kalau misalnya jadi benangnya ditaruh di misalnya atau gini deh, yang gampang 8 apa misalnya panjangnya 8 mm wound ya. Kita taruh jahitan 1 di 4 mm. Jadi persis di tengah-tengah. Itu hampir yakin ada dog ear di belakangnya. Nah, terus sudah gitu, itu masalah faktor penempatan sucur. Sebenarnya sama kayak kita jahit kornea kan kita masih mikir tuh bahwa jahitan itu harusnya agak ke sini atau agak ke sini, harus pendek, harus panjang. Kalau di konjungtiva mungkin panjang pendek nggak terlalu bermasalah, tapi nempatinnya di mana. Jadi kalau misalnya ada luka 8 mm, jangan tempatin di misalnya di 4. Lebih baik tempatin di misalnya mundur. Jadi cuma 3 mm dari ujung ujung lukanya, ujung belakang luka. Itu relatif nanti dog ear nggak akan terbentuk dan jahitan depannya ini ingat nggak kalau di Oka tuh aku selalu bilang tengah mundur dikit gitu. Tengah mundur dikit itu relatif faktor seperti itu nanti akhirnya nggak terjadi dog ear. Let's say akhirnya terjadi juga dog ear, entah kenapa lah misalnya. Bisa aja mungkin karena posisinya pas kebetulan nggak asik gitu ya misalnya. Kalaupun misalnya terjadi dog ear, tapi nggak ada tenon yang balapan keluar ngelewer-ngelewer ke atas, nggak usah diapa-apain, diemin aja. Kalau mau kurang kerjaan nambah jahitan boleh. Tapi kalau misalnya ternyata udah pengen buru-buru banget nih akhirnya nggak dilakukan penambahan jahitan di dog ear nggak apa-apa. Kalau tenonnya nggak ngelewer ya. Kalau tenonnya nggak apa ya nggak gini loh. Ini kan ini wound terus udah gitu kadang-kadang tenonnya begini nih. Kalau misalnya tenonnya di sini aja nggak apa-apa, nggak usah dijahit juga nggak apa-apa, mau dijahit boleh. Tapi kalau misalnya tenonnya bablas dan kadang-kadang tenon suka nakal nih, udah ditekan-tekan ke belakang, terus itu tenonnya tetap aja nggak mau turun, balik lagi gitu, sama kayak kayak iris prolaps aja, terus udah gitu dari luka kornea, terus udah gitu irisnya masih aja mau keluar-keluar. Ini juga kalau misalnya tenonnya masih nongol-nongol kayak begini, terus udah gitu opsinya kita tambah jahitan atau kalau misalnya enggak juga tenon boleh kita trim, ditrim sedikit. Cara mentrimnya ingat prinsipnya vitrektomi. Jadi misalnya ini kayak gini ya, susah juga nih, tunggu bentar ya. Sayangnya nggak ada contoh. Ah, ini deh. Nih, misalnya tenonnya gini deh. Tenonnya agak ngelawir kayak gini. Sebenarnya kan ini bisa kita trim ya. Lagi cara mentrimnya adalah ini dijepit untuk pegangan aja. Kemudian ini ditrim. Jangan ini ditarik lagi ke atas habis itu baru kita trim. Kalau misalnya ini kita tarik ke atas lama-lama tenonnya habis sama kayak vitrektomi. Kalau kita vitrektomi anterior kan harus apa vitreusnya dipegang bener, heeh, tapi jangan ditarik-tarik dulu ke atas kalau nggak lama-lama habis tuh vitreus. Sama konsepnya kayak begitu juga. Jadi tenon apa namanya kita jepit ini bukan iklan Alkalin. Jadi kalau misalnya segini jepit aja ujungnya terus udah gitu kita trim papas kayak gini nanti dengan dia karena dia sifatnya retracting gitu ya. Ini harusnya bisa nanti masuk gitu kayak gitu. Udah gitu. Ah, aman.
kita agak longgar sih ya sama konjungtiva ya, nggak terlalu deg-degan banget gitu loh maksudnya gitu. Dan tendon karena kalau redundant ya boleh aja potong aja udah nggak apa, kan kita suka tuh yang kita bilang potong apa, kalau ada underrock balapan ya underrocknya dipotong gitu. Kalau misalnya bisa kita dorong ya udah kita dorong, tapi kalau misalnya nggak bisa udah gitu aja, atau tambah jahitan satu lagi gitu. Aman Oke. kah? Ya, Aman ya. siap. Nah, Terima kasih, Dok. apalagi kau udah kagak ada pertanyaan lagi dan DONE. Apalagi kayaknya sih udah kali ya, aman sih, udahlah kipas-kipas aja, udah 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 dah. Iya dokter. Ya, Ya udah oke deh. sepertinya dari teman-teman juga sudah cukup, sudah lengkap sekali. Terima kasih dokter Ana untuk kesempatan untuk ketersediaannya dok, udah mau Wih ada kembali gituan keren. memberikan kuliah. Akan kami lanjutkan, akan Itu kok kami bisa gitu lanjutkan sih? lagi nih untuk seterus-terusnya dok. Bisa gitu. Iya iya iya, nggak apa-apa. Tapi paling enggak apa namanya, dengan udah melihat ya, mungkin jadinya nangkep kuliahnya bisa lebih lebih mudah gitu. Ini tadi gimana sih caranya ngeluarin bintang-bintang itu? Kok lucu ya? Ya udahlah, nggak penting. Udah, keluar lagi. Keren. Nora, Nora. Ya udah lah, oke deh. Yuk kita foto bareng yuk. Biar Ya dok, setoran baik dokter. ke Mama Siti. Izin untuk didokumentasikan ya dokter. Iya iya iya, oke deh oke deh. Kok multi Baik, speaker? kepada Salah. rekan-rekan residen, Yuk yuk buka yuk. ya Udah yuk pulang, izin udah weekend bagi yang bisa capek. buka kamera, silakan Besok buka rapat, kamera. besok rapat, hari Minggu rapat. Terus di Senin masuk lagi Rapat terus ya pensiun dok, gue. weekendnya rapat. Halo Lia. Ih, lucu-lucu banget sih ini mukanya. Mbok dari tadi dibuka tuh loh videonya kan jadi semangat ngajarnya. Gue tuh kalau cuma ngeliatin video tuh kayak males banget tau gak. Kalau ngeliat kayak gini kan kita seneng. Sebenarnya tadinya maunya di auditorium cuman takutnya masih pada poli. Ntar kita digebugin kalau misalnya di auditorium. Ya udah deh oke deh. Mudah-mudahan ilmunya manfaat ya. Ingat dipakai Oke, ilmunya karena itu tadi yang diajarin adalah semua yang uh, the ideal way gitu. Terus udah gitu dan itu uh, idealisme itu nggak bukan buat apa ya, bukan buat buang-buang waktu gitu, tapi emang ada niatnya kenapa bentuk jahitan masih kayak gini, kenapa masih kayak gitu gitu. Ya oke deh. Nah, Mul, lu lewat-lewat aja Mul di belakang gua Mul. Sini Mul, mau foto nih Mul. Mul mau foto sini. Ih, nggak mau dia. Ya udah deh oke deh. Tuh dua tiga ya, hitungin. oke. Dia lewat lagi sih Mul, Ya, minta. itu ya dok. Ya, 1, Oke 2, deh. 3. Oke. Iya. Satu Ada page lagi lagi itu betul. dokter, satu halaman lagi. Iya 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 iya. Nora, Oke, Nora. 1, 2, 3. Lucu banget sih. Seneng deh. Oke. Ya, Ya sudah udah deh, selesai oke deh. dokter. Good luck ya, All ya. Oh, ini belajar yang Pasti benar. dulu. Gue bilangnya ke anak serabi Ya, jangan masak nasi, kalian pulang belajar. saya tutup ya Nasi Siap, dokter. beli aja. dokter. Thank you, Dok. Dah, Ya oke deh. dok. Kasih dok. Oke Makasih deh, oke banyak deh. Aku dokter. leave ya. Oke, Makasih terima dok. Oke deh, kasih dadah. Makasih dokter. dokter. Terima kasih Kayak dokter mana Ana. nih? Makasih dokter. Iya, aman nih. Tuh. Suaranya kedengeran. Kayak mana nih cara liftnya? Kok nggak ada lift ya? Iya, dokter. Iya, iya. Liftnya mana? Oh, ini dia. Liftnya di pojok. Oke deh. Dah.